Perkenalkan, nama saya Mawar. Di sini saya akan menjelaskan slide pertama. Kata salib berasal dari bahasa Arab, yaitu salibun, yang artinya kayu palang atau silana. Kenapa disebut perang salib? Karena di seragam merah yang dipakai serdadu itu tergantung tanda salib. Maka dari itu, umat Islam yang diperanginya menyebutnya sebagai perang salib. Perang salib berlangsung selama 200 tahun, di mana bangsa-bangsa Kristen Eropa bangkit memerangi pusat-pusat negeri Islam yang selama kurang lebih 90 tahun kerajaan Latin tegak di Yerusalem sebelum pada akhirnya terusir dari sana. Perang salib adalah gerakan kaum Kristen untuk menguasai tempat-tempat suci, yang kemudian mereka pergi memerangi kaum muslimin di Palestina secara berulang-ulang dengan tujuan membersihkan tanah suci mereka, Yerusalem, dari kaum muslimin. Selanjutnya, perang salib ialah perang agama di Asia Barat dan Eropa antara abad ke-11 sampai dengan abad ke-17 yang disokong dan ada kalanya diarahkan oleh gereja Katolik. Perang salib berbeda dari konflik-konflik keagamaan lainnya karena orang-orang yang ikut serta dalam perang ini meyakini perjuangan mereka sebagai laku silih demi memperoleh ampunan atas dosa-dosa yang sudah mereka lakukan. Ruang lingkup istilah perang salib pun masih menjadi pokok perdebatan. Selanjutnya, sejak abad ke-12 ada orang salib melawan orang Moro Iberia, perang salib melawan Kekaisaran Turki Utsmaniyah, dan perang salib untuk maksud-maksud lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Nurhaliza Rekardi dengan NPM 10040200153 akan menjelaskan faktor penyebab perang salib. Yang pertama ada faktor agama. Direbutnya Baitul Maqdis oleh dinasti Seljuk dari kekuasaan Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir, menyebabkan kaum Kristen ini merasa tidak bebas dalam menunaikan ibadah mereka. Paus Urbanus II berseru untuk melakukan perang suci dan berhasil memikat banyak orang Kristen karena menjanjikan jika terlibat maka akan terbebas dari hukuman dosa. Yang kedua ada faktor politik yang didukung oleh kekalahan Bizantium di Manzikert pada tahun 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil di bawah kekuasaan Seljuk. Yang ada terdorongnya Kaisar Alexius I Komneus untuk meminta bantuan Paus Urbanus II untuk mengembalikan kekuasaannya. Terus yang ketiga ada perang salib, merupakan puncak sejumlah konflik antar negara barat dan negara timur. Maksudnya ialah antara umat muslim dengan umat Kristen. Yang faktor ketiga ialah faktor sosial ekonomi. Abad ke-10 kaum muslimin menguasai perdagangan di Laut Tengah yang mayoritasnya ini orang-orang Kristen. Terjadinya rencana umat Kristen untuk mendesak kekuatan kaum muslimin di laut itu. Yang ketiga ada ambisi pedagang besar di pantai timur Laut Tengah untuk menguasai kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah. Slide selanjutnya itu gelombang perang salib. Perang salib pertama pada tahun 1094 sampai 1144 Masehi, dilanjut dengan perang salib kedua, perang salib ketiga, perang salib keempat pada tahun 1202 sampai 1206 Masehi, perang salib kelima 1217 sampai 1221 Masehi, perang salib ke-6 itu 1228, perang salib ke-7 dilanjut oleh perang salib ke-8 dan perang salib ke-9. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak perang salib terhadap Islam. Dalam penyebaran pasukan salibin terhadap umat Islam menjadi fenomena yang disertai timbulnya sentimen keagamaan yang kuat. Dengan adanya motif ini, maka membawa pengaruh besar terhadap hubungan antar pemeluk agama Islam dan Kristen dalam waktu yang panjang. Selanjutnya, strategi umat Islam menghadapi perang salib. Para kaum fanatik Buddha di bawah komando Guy and Reynolds memburu tentara Salahuddin di tempat yang terbuka di Tiberias. Alih-alih menanti mereka di balik dinding Kastol Yerusalem, Salahuddin tahu akses terhadap sumber air bisa menentukan jalannya perang kali ini. Maka persediaan air pun ia bendung. Juga banyak mata air ia keringkan. Pasukan salib yang akhirnya tiba di Laut Galilea baru sadar bahwa perkemahan pasukan
Salahuddin adalah satu-satunya tempat untuk memperoleh sumber air. Tetapi, kelelahan dan kondisi tubuh yang dehidrasi memaksa mereka memilih Bukit Hatim sebagai tempat beristirahat. Barulah saat 4 Juli 1187 waktu Fajar, pasukan Salahuddin berangkat ke Bukit Hatim untuk menyerbu tempat kemah pasukan Salib. Usai pertempuran, Salahuddin hanya membawa Reynald dan rajanya, Guy.